Mbak gimana ya? Nah, nggak usah khawatir karena sekarang ini industri properti sudah makin banyak pilihannya. Sekarang sudah ada properti syariah. Nah, maksudnya gimana tuh properti syariah? Kita lihat slide selanjutnya untuk mengenal lebih dalam mengenai properti syariah. Nah, semakin ke sini makin banyak masyarakat yang menyadari risiko dari KPR konvensional dan juga takut dosa. Sehingga lebih memilih untuk membeli properti syariah biar bisa lebih aman dan juga barokah dunia akhirat. Nah, selain itu masyarakat namun masih banyak yang beranggapan bahwa properti syariah ini hanya ditujukan untuk umat muslim. Padahal ini tidak benar sama sekali karena properti syariah ini bisa dimiliki dan dibeli sama siapa saja yang ingin memiliki hunian bebas tanpa riba. Nah, kalau kita lihat ini adalah ada 2 poin perbedaan utama antara properti syariah dan juga properti konvensional. Yang pertama adalah ada akad jual beli. Jadi dalam pembelian hunian syariah ini, pembeli langsung membeli kepada pengembang atau developer. Dan pembeli langsung kepada developer ini tidak ada pihak ketiga atau misalkan melalui bank atau juga lembaga keuangan lainnya. Jadi benar-benar murni sistem transaksi jual beli, yaitu baik secara tunai maupun dengan cicilan, tapi sudah ada kesepakatan dari awal. Jadi syarat-syarat, kemudian harga, cicilan yang harus dibayarkan, ini semuanya harus sudah diomongin atau disepakati dari awal. Kemudian yang kedua ada skema bisnis yaitu istisna atau skema pesan bangun. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya jadi kita sebagai pembeli harus pesan dulu kepada developer, tapi juga udah bayar dengan transaksi pembayaran yang sudah disepakati dari awal. Setelah itu developer baru bangun huniannya. Nah, hal ini karena developer ini sistemnya tidak meminta atau meminjam modal kepada pihak ketiga. Jadi pesan dulu baru bangun huniannya. Kemudian apa sih keuntungannya dengan kita memiliki atau membeli properti syariah ini? Yang pertama tanpa bank. Tentu saja kalau tanpa bank tidak ada sistem BI checking sehingga transaksi pembayaran ini bisa lebih memudahkan dan juga lebih simpel. Kemudian yang kedua tanpa bunga. Jadi cicilan setiap bulannya ini tidak ada penambahan atau pengurangan karena ketidakpastian ekonomi maupun juga kebijakan suku bunga. Jadi setiap bulan cicilannya ini sudah tetap atau flat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Kemudian yang ketiga tanpa denda. Jadi tidak seperti KPR konvensional kalau misalkan telat bayar dikit harus bayar denda. Kalau misalkan syariah ini setidaknya nanti akan ada surat peringatan dari developer kalau misalkan telat bayar dikit. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya, ini ada pesan dari Mbak Suze Orman. Ini adalah financial advisor. Katanya memiliki rumah ini adalah salah satu kunci kemakmuran, baik kemakmuran secara finansial maupun keamanan secara emosional. Jadi Mbak Suze Orman ini mengajak kita untuk berpikir bahwa rumah ini yang kita miliki adalah sebagai aset dan sebagai simbol dari kemapanan. Dengan kita memiliki rumah sendiri, maka tentu saja itu bisa memberikan dampak positif bagi finansial maupun juga dampak bagi psikologi kita sendiri. Itulah tadi dapat saya sampaikan kepada Anda.